Ya, baik. Selamat bertemu kembali. Saya lanjutkan. Saya akan melanjutkan bagaimana analisis pola spasial bisa kita lakukan pengkajian, ya, menggunakan teknologi sistem informasi geografis, ya. Seperti yang kita ilustrasikan dari dua gambar ini, yang sebelah kanan dan sebelah kiri, gitu ya. Anda bisa lihat, ya, bagaimana apakah misalnya yang sebelah kiri itu adalah menyebar, atau bagaimana apakah yang sebelah kanan tampak lebih mengelompok, ya. Nah, secara visual ya kita bisa saja mengatakan oh ternyata yang lebih kanan itu bagian B itu kelihatan lebih mengelompok. Tapi kita karena ini adalah scientific gitu ya, jadi semua keputusan kita ambil secara saintifik, maka kita harus mampu meyakinkan bagaimana kita menggunakan metode analisis spasial ini kepada pengguna, ya, supaya hasil kajian kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa menjadi penting ya pola spasial ini? Kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, wah ini mungkin lebih rapat lagi gitu ya. Kita harus mengukur dan kemudian secara saintifik biasanya menggunakan pendekatan statistik kita bisa melakukan pengujian, ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, dalam pengelolaan hutan itu semuanya harus dikelola secara objektif ya, dengan metode-metode yang saintifik, sehingga mempunyai namanya uncertainty yang kecil atau kepastian yang tinggi, ya, sehingga perlu lakukan analisis, ya. Nah, apa permasalahan yang dihadapi ya di dalam analisis spasial ini, ya. Jadi beberapa critical issue yang memang yang pertama pasti ada yang disebut dengan autocorrelation, ya. Jadi cenderung data yang berdekatan itu pasti mempunyai sebuah kemiripan dibandingkan derajat kemiripannya yang dekat itu pasti akan lebih besar dibandingkan dengan yang berjauhan secara spasial, ya. Kemudian juga critical isunya adalah apa yang kita sebut dengan zona MAUP, ya, yaitu modifiable area unit problem, ya. Jadi hasil kajian ini tergantung pada ukuran unit spasial kita, ya. Apakah kita menggunakan ukurannya provinsi, kabupaten, kota, atau yang lebih kecil sampai dengan sebidang lahan kecil, ya, atau petak di dalam hutanan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh dari skala, ya, yang mempresentasikan dan hasil, ya. Jadi kalau kita misalnya lakukan kajian untuk skala 1:1 juta, ya, mungkin ukuran kota, desa itu hanya dinyatakan dalam sebuah titik, ya. Jadi sangat tergantung kepada resolusi di sini, ya. Jadi di dalam MAUP ini juga memang harus ada pengaruh dari skala. Yang keempat itu adalah kesalahan ekologi, ya, dalam jadi ecological policy, ya. Jadi kenapa? Karena hasil pengukuran biasanya adalah bentuk agregat. Misalnya provinsi itu adalah agregat daripada kabupaten, kabupaten agregat dari yang di bawahnya lagi, ya. Tetapi tidak bisa dibalik nanti dalam penarikan kesimpulannya bahwa sebuah provinsi, ya, bisa digunakan untuk misalnya hasil kajian provinsi bisa saja tidak sesuai, ya, atau diaplikasikan untuk level sampai perorangan, ya. Jadi memang di dalam modifiable area unit problem ini, ya, pengaruh individu gitu ya itu harus digunakan secara pas, ya. Karena agregat yang besar bisa saja tidak matching dengan agregat yang atau bagian yang terkecil dari sebuah ekosistem, ya. Kemudian
memang di dalam ruangan ya, walaupun di sini lapangannya datar, itu belum tentu sesungguhnya itu adalah seragam. Ya, ada saja karena perbedaan jenis tanahnya, perbedaan suhu gitu, dia menyebabkan tidak uniform. Jadi non uniformity dari space ya. Karena apa? Karena fenomena alam biasanya tidak menyebar merata ya. Untuk wilayah tertentu bisa katakan merata ya. Maka penggunaan data spasial ini makanya harus secara hati-hati ya. Kita menggunakan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, misalnya bagaimana variasi lokal apabila kita menggunakan misalnya untuk peta tanah skala banding 100.000, jika output kita yang kita harapkan adalah pada skala 1 banding 100.000. Kita tidak bisa menggunakan yang sumber peta atau layer yang skalanya 1 banding 1 juta ya. Jadi karena tidak ada matching tentang resolusi tadi ya, atau skala tadi ya, karena pasti ada keragaman yang hilang kalau kita mengubah skala ya. Kemudian juga adalah isu-isu yang di bagian tepi ya, dimana tidak ada bagian tepi ini tidak ada data yang dianalisis. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kita mengikut yang mana tepi yang di sini? Karena ini pasti yang namanya keruangan ya, suatu data yang ada di bagian batas ini pasti akan dipengaruhi juga oleh ya fenomena atau objek yang ada di luar ya. Nah ini kasus-kasus misalnya, ini ilustrasi saja ya. Ini ilustrasi bagaimana warna itu menjelaskan ya. Yang lebih dekat pasti akan lebih mirip warnanya. Jadi ada gradasi, ya. Nah, kedekatan ini, variasi ini sangat tergantung kepada tadi pengaruh skala dan juga pengaruh yang namanya MAUP tadi, ya, modifiable area unit problem ini, ya. Nah ini, ya, jadi kalau kita resolusinya semakin detail gitu ya, tentu saja variasi juga akan terjadi lebih banyak di situ dibandingkan dengan yang resolusinya berbeda ya. Nah kemudian ini contoh beberapa ilustrasi saja ya. Kalau misalnya dalam MAUP ini, modifiable aerial unit problem ini, hasilnya tergantung pada unit geografisnya ya, apakah kita menggunakan skala poligon atau menggunakan grid kecil atau wilayah administrasi dapat DAS ya. Jadi memang akan sangat berbahaya apabila kita bisa mengasumsikan bahwa satu set ya, satuan ya, bisa diaplikasikan untuk yang lainnya ya. Tidak demikian. Karena di sini pasti ada namanya zonal effect, jadi pengaruh zona ya. Bisa saja ukurannya dan jumlahnya sama, tapi beda batasnya ya. Jadi batas kecamatan, batas desa, batas kabupaten, batas provinsi. Nah zona-zona ini ya bisa saja bisa dikatakan sebagai unit, tapi dia akan mempunyai bisa luasnya yang berbeda, bisa jumlah poligonnya berbeda. Ya, demikian juga pengaruh dari skala ya, pengaruh skala. Seperti yang saya katakan tadi, skala biasanya nih sangat berkaitan dengan resolusi gitu ya. Kalau semakin tinggi skalanya, artinya skalanya semakin besar ya, skala misalnya 1 banding 1000, maka jumlah ininya akan semakin banyak unitnya ya. Tuh. Tapi sebaliknya, ukuran ininya makin besar ya, pikselnya semakin besar atau resolusinya semakin kecil gitu, maka jumlah unitnya menjadi menurun ya. Kemudian yang lain yang saya katakan tadi, individual effect ini menjadi adalah sebuah kesalahan ekologi yang dihasilkan dari unit-unit geografis tidak bisa diaplikasikan kepada individu. Itu juga harus kita perhatikan dalam kita melakukan kajian spasial. Ya, ini ilustrasi ya bagaimana modifiable dari area unit problem ini ya.
digunakan. Memang permasalahannya tidak sebanyak permasalahan yang disebabkan karena perbedaan skala di sini. Ini ada bisa menggunakan grade, bisa menggunakan provinsi, watershed ya. Atau di sini diilustrasikan misalnya menggunakan pendekatan batas administrasi ya. Nah, tentu saja kan berbeda jika menggunakan MAUP ya yang berbeda juga. Demikian juga ini ya. Ini perbedaan dari tingkat kedetilan ya. Tentu saja hasil analisinya ya tidak sama ini ya. Karena yang pada bagian yang sebelah kanan ini ya, itu ada parcel, ada parcel dari suatu line, ada bagian-bagian bidang spasial yang lebih detail dibandingkan yang di sebelah kiri ya. Tentu saja ini akan menghasilkan ya keragaman juga yang akan bervariasi. Keragaman bervariasi nanti hasil analisis spasialnya bisa akan berubah ya. Karena keragaman itu sangat mempengaruhi nanti pada saat kita menghitung misalnya dispersi ya, dispersi spasial, atau pada saat kita menghitung pola spasial. Nah, bagaimana mengukur pola spasial ya? Jadi pola spasial ini bisa diukur dengan dua pendekatan. Tapi yang paling sederhana sebenarnya adalah menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan titik ya, kepadatan titik ya. Jadi point density sini menggunakan yang namanya analisis kuadrat. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan asosiasi yang kita sebut dengan nearest neighbor analysis ya. Ya, jadi kalau yang analisis metode dengan analisis kuadrat ini biasanya menggunakan luasan tertentu, bisa berdalam bentuk poligon ya, bisa dalam bentuk grid ya. Nah, kemudian di sini kita melakukan analisis dari titik-titik tersebut ya, dengan menghitung kita bagaimana kepadatan dari setiap titik atau fenomena dari sebuah objek ya, dibagi dengan luasan poligon ya, baik yang dalam bentuk grid, yang segitiga ya, yang segi empat, ataupun apapun bentuknya, bisa heksagon juga ya. Yang kedua yaitu menggunakan berdasarkan titik juga, tapi di sini langsung menggunakan jarak yang terdekat. Makanya disebut dengan analisis tetangga terdekat. Nah, ini ilustrasi kalau kita menggunakan pendekatan analisis kuadrat. Analisis kuadrat ini biasanya bagaimana kita menghitung kepadatan, itu kita bisa menggunakan pendekatan atau membuat grid misalnya, seperti yang paling kiri sini, sebelah kiri sini ya. Ini pendekatan grid, di mana ukuran gridnya atau ukuran kuadratnya sudah tertentu gitu ya. Ya. Itu ukuran kuadrat itu walaupun sama-sama grid akan berbeda kepadatannya jika menggunakan ukuran grid yang besar seperti yang di tengah. Demikian juga akan berbeda hasil kepadatannya jika menggunakan grid yang sedang, ini yang paling kanan. Nah, jadi sesungguhnya yang namanya density itu sangat tergantung kepada ukuran dari grid itu sendiri atau ukuran dari kuadrat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang paling kiri tentu saja ukuran gridnya terlalu kecil ya, sehingga banyak grid-grid yang nilainya 0, artinya tidak ada fenomena atau objek yang terekam dalam grid ya. Tapi yang di tengah bisa saja terlalu besar ya, terlalu besar sehingga sehingga jumlah titik-titik ya yang di dalam grid itu hampir seragam misalnya di semua ya. Nah, kemudian yang misalnya yang di paling kanan ini yang dianggap oke lah, demikian ukurannya. Tapi sesungguhnya seberapa sih? Ya,
kalau kita katakan yang paling kanan itu sedang, cukup lah gitu ya. Jadi ada balance antara, ada keseimbangan antara yang padat sekali sampai dengan yang jarang sekali. Jadi kan kita tentunya bagaimana mencari yang keragamannya baik ya. Nah, jadi yang di tengah dikatakan too big ya, terlalu besar. Nah, yang di paling kanan ini yang oke lah, masuk di akal ya, make sense di situ. Tapi sesungguhnya kalau secara saintifik berapa ukurannya ya? Tentu saja ukurannya itu akan sangat bisa didekati dengan pendekatan density ya. Nah, jadi karena pertama karena kita adalah akan mencari yang namanya sisi grid ya, panjang sisinya berapa ukuran grid. Nah, itu bisa dekati dengan luasan yang dikaji dengan jumlah titik ya. Nah, luasan yang dikaji itu ya dengan titik itu adalah kemudian dikalikan dengan 2 diakarkan, itulah panjang sisinya ya. Jadi kita akan mendapatkan kepadatan. Jadi kepadatan itu kan luas, maka kemudian itu diakarkan ya, dikalikan 2 diakarkan, itulah panjang sisi dari grid ya yang paling optimal ya. Bisa digunakan pendekatan itu ya. Ya, jadi panjang sisi dari grid yang paling baik adalah 2 kali luasan ya, 2 kali luasan dibagi dengan N. Jadi ingat, A dibagi N ini ya, itu kan apa namanya, akan menyatakan berapa ya luasan yang diwakili oleh satu titik ya. Nah, kemudian karena akan di rata-ratakan, maka ya ini dikalikan 2 kemudian baru diakarkan. Nah, kemudian bentuk dari grid seperti apa sih gitu ya. Nah, bentuk grid ini bisa berbentuk bujur sangkar ya, bisa berbentuk bujur sangkar, bisa berbentuk 4 persegi panjang, bisa berbentuk segitiga, tapi bisa juga berbentuk heksagonal ya, segi 6. Nah, itu tidak masalah. Yang penting adalah luasannya ya. Ya, kemudian untuk pola spasial ini memang secara umum ya itu ada 3 gitu ya. Kita kelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama random, kemudian uniform, kemudian mengelompok ya. Jadi yang berbentuk acak ini dia menyebar memang secara acak ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tetapi variasinya ya tidak kelihatan ekstrim gitu ya, variasi keragamannya di sini. Sehingga ya kadang-kadang besar sedikit, kadang-kadang kecil sedikit. Tapi beda dengan kalau yang uniform. Kalau yang uniform pasti ya hampir seragam, jadi dia menyebar kemana-mana. Artinya keragaman jaraknya atau keragaman density-nya itu sangat kecil, itu yang disebut dengan seragam. Bagaimana yang mengelompok? Nah, kalau bagian mengelompok pasti dia ekstrim juga. Kalau tadi seragam itu adalah ekstrim dengan keragaman yang kecil, tapi yang mengelompok ekstrim dengan keragaman yang sangat besar. Karena pasti yang namanya mengelompok ada yang kecil sekali, ya keragaman, ada yang nilainya, ada yang besar sekali, sehingga mendapatkan keragaman yang ekstrim besar ya. Nah, ini kita akan ini kita bisa hitung. Nah, ini sangat bermanfaat misalnya nanti dalam apa ya, kalau kita ingin mengetahui bagaimana keragaman dari flora misalnya ya, flora, bagaimana keragaman ulin, bagaimana pola sebaran ulin, bagaimana pola sebaran meranti ya, ramin dan sebagainya ya.
itu pasti akan sangat bermanfaat. Demikian juga bagaimana pola spasial dari misalnya anoa di Sulawesi, atau burung maleo, ya, atau misalnya apalagi tarsius, gitu ya. Nah, ini sangat penting, ya. Jika kita mengetahui ya, lokasi-lokasi koordinat dari tempat dari habitat sebuah fauna atau flora, ya, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana pola spasial. Kemudian di pola spasial itu dikaitkan kenapa mengumpul di situ, kenapa dia menyebar, ya, kenapa dia acak. Nah, itulah alasan akademis yang bisa menjawab, ya, dan kita bisa kaji. Jadi dengan kata lain, ya, kita bisa katakan bahwa yang namanya pendekatan analisis kuadrat ini ya menggunakan ukuran tertentu, ya, yang dalam bentuk grid untuk menghitung keragaman. Kemudian dari setiap grid atau setiap poligon, ya, itu dihitung kehadirannya atau frekuensinya, sehingga kita bisa menghitung jumlah objek, jumlah kejadian atau jumlah fenomena di setiap grid, ya, yang nomor 2. Kemudian kita bisa juga menghitung keragaman. Jadi kan dalam grid itu pasti ada yang jumlahnya misalnya objeknya 1, ada yang tidak ada yang 10, berarti situ ada keragaman. Berarti kita bisa menghitung keragaman antar grid. Kemudian keragaman di situ kita bisa, ya, bisa juga rata-ratakan keseluruhannya. Jadi kita bisa menghitung rata-ratanya. Jika nanti kita menghitung pola spasial itu dengan membandingkan antara keragaman dengan nilai rata-rata. Itu pendekatan analisis kuadrat, ya. Nah, coba kalau kita berikan ilustrasi yang paling kiri ini, ya. Ini ada sebaran demikian yang sedikit acak, yang kemudian yang di tengah seragam, yang paling kanan ini mengelompok, ya. Nah, tentu saja hasilnya, ya, density-nya akan berbeda, ya, jika kita menggunakan ukuran grid yang berbeda, ya. Misalnya di sini gridnya dalam bentuk 4 persegi panjang, ya. Ya, jadi ukuran grid ini sangat mempengaruhi density, ya. Ini akan berbeda jika misalnya ukuran gridnya diperkecil, ya. Nah, secara visual, ya, bisa saja kita mengatakan yang paling kiri itu acak atau random, tengah itu uniform, yang paling kanan itu, ya, mengelompok, ya. Karena mengelompok banyak yang nilai gridnya 0, tapi banyak juga yang ekstrim, kan, yang paling kanan, ya. Tapi kalau yang di tengah ini rata-rata, ya, ya mendekati, ya, semuanya terisi, gitu, ya, satu objek di dalam satu grid, ya. Tapi di paling kiri, ya, sedang, jadi keragamannya sedang. Nah, ini ilustrasi. Jadi kalau kita menggunakan teknologi spasial ini untuk misalnya mengetahui bagaimana pola sebaran dari ulin, ramin, ya, meranti. Nah, ini bisa teknologi sistem informasi geografis ini bisa kita gunakan untuk melakukan memprediksi bagaimana pola sebaran spasial, ya. Contoh misalnya kalau kita tampilkan per jenis, ini adalah ulin misalnya, kemudian, ya, kelihatannya seperti acak, ya. Kemudian ada lagi ramin, ya, itu kelihatan mengelompok atau cluster atau clustered atau clump, ya. Nah, ada juga misalnya meranti, ya, yang menyebar merata, ya. Nah, kalau pendekatannya kita menggunakan pendekatan kuadrat tadi, ya, kita tinggal bikin grid, ya. Jadi besarnya ukuran grid itu sama dengan akar dari 2 kali luas area dibagi dengan jumlah fenomena, atau kalau dalam fiturnya berbentuk titik, ya, jumlah titik. Itu bisa juga berbentuk poligon kecil, ya. Nah, jadi teorinya begini. Jadi kalau kita misalnya dalam suatu areal yang sudah kita dipetakan, ya. Jadi
areal, kemudian kita membuat sebuah grid, ya. Tentu saja ukuran gridnya sama, kemudian kita hitung ya kehadiran dari setiap grid tersebut, kemudian kita hitung keragamannya, poin yang ketiga, kemudian kita bandingkan ya keragaman dari semua grid ini, keberadaan fitur dalam grid ini dengan rata-ratanya. Kemudian lalu kita buat rasionya, ya. Makanya strict hubungan varian mean ratio FMR. Jadi adalah rasio antara keragaman dengan nilai rata-rata. Itulah yang kita sebut dengan metode analisis kuadrat atau kuadrat analisis. Ya, jadi menggunakan apa yang kita sebut tadi adalah variance mean ratio, ya, di sini. Nah, bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jika keragamannya ya itu mendekati 0, ya, maka sesungguhnya itu adalah sebarannya merata atau uniform, ya. Sedangkan jika antara keragaman antara rasio, ya, antara keragaman dengan rata-ratanya itu hampir sama, ya, itu biasanya akan menghasilkan nilai yang mendekati 1. Maka itu yang kita sebut dengan acak atau random. Tapi kalau kita mendapatkan varian mean rasionya, ya dia variannya sangat tinggi bandingkan dengan rasionya dengan yang rendah, maka itu yang kita sebut dengan cluster, ya. Jadi kita bisa mengatakan itu adalah pasti cluster. Nah, ya. Jadi demikian. Jadi distribusi yang cluster itu jika variannya relatif besar. Nah, pengujian derajat. Nah, sungguhnya perlu saya ingatkan bahwa pendekatan grid ini adalah lebih banyak kepada menyatakan dispersi, ya, bukan spasial, ya. Oleh karena itu pengujiannya ini kita sebut dengan pengujian derajat dispersi. Nah, di sini bisa menggunakan pendekatan chi-square. Ya. Nah, nilai chi-square-nya, ya, kemudian dengan derajat bebas n-1 kita bisa hitung, ya. Jika dia pasti jika dia akan random apabila jadi nilai chi-square-nya itu ada pada kisaran antara peluang probability 0,025 sampai dengan 0,975. Jadi kalau in between-nya di tengah-tengah itu kita sebut dengan random, ya. Tapi dia jika ada di ruas kanan di mana dia lebih besar dari alfa 0,975, yaitu pasti kita sebut dengan clump. Tapi sebaliknya jika lebih kecil jadi ada di ruas kiri lebih kecil dari alfa 0,025, maka itu kita sebut dengan uniform, ya. Nah, tapi kalau n-nya besar, juga bisa menggunakan pendekatan pengujian distribusi normal, ya, di mana kita bisa menghitung nilai d-nya adalah akar dari 2 kali nilai chi-square-nya dikurangi dengan akar dari 2 kali n-1 dikurangi 1. Nah, jadi nilai d ini, jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan nilai d, nah, jadi nilai D ini jika dia ada antara kisaran minus 1,96, ya, sampai dengan lebih kecil dari 1,96 itu pasti random, ya. Tapi kalau lebih kecil, nah ini lebih kecil D-nya, ya. D-nya lebih kecil dari 1,96, maka itu disebut dengan uniform. Jika lebih besar disebut dengan clump, ya. Nah, ini contoh. Nah, ini saya contohkan, misalnya coba kita lihat di sini. Nah, ini yang berkedip. Nah, ini misalnya adalah ada 10 grid, ya, ada 10 grid, ya. Di mana masing-masing grid ini ada isinya ada 5, ada 3, ada 1, ada 5, 0, 2, 1, 1, 3, 3, 1 gitu, ya. Itu fitur yang atau objek atau fenomena yang
direkod dalam setiap grid. Ya, dari situ kita bisa menghitung ya berapa ya keragamannya. Nah, rumus keragaman ya kita bisa menggunakan yang di bawah ini, itulah keragamannya. Jadi sigma dari 1 sampai dengan n ya dikalikan dengan sigma i kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan dibagi dengan n minus 1 ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan ya, coba lihat di sini keragamannya adalah 2,2. Itu kemudian juga rata-ratanya ada 2,0. Jadi hampir sama ya antara keragamannya dengan nilai rata-ratanya, sehingga varian mean ratio-nya hanya 1,1. Dari sini itu pasti random karena mendekati 1 ya. Nah, demikian juga kalau kita bandingkan dengan ada yang di bagian bawahnya lagi di sini ya. Nah, di bagian bawah di sini. Nah, kelihatan di situ ya bahwa di semua grid semuanya isinya 2 kan? 2 ya. Semua grid di sininya 2. Kita katakan ekstrim. Berarti apa? Kalau 2 semua berarti sudah kita tahu itu keragamannya pasti 0 ya. Coba lihat di sini ya, rata-ratanya kita dapatkan 2, keragamannya 0 ya. Jadi varian mean ratio-nya 0. Berarti kalau 0 ya itu pasti uniform ya. Sebaliknya kita lihat misalnya ini misalnya spasialnya, kemudian di tabelnya kita lihat ya, ada yang 0 isinya, ada yang 10 ya. Sebanyak 2 grid itu ada nilainya 10 10. Sehingga di sini kita mendapatkan keragamannya 17 ya, dan rata-ratanya sama 2 juga kan. Nah, ini berarti rata-ratanya jauh lebih besar dari 1 ya. Ini pasti hasilnya adalah cluster ya. Nah, kalau kita melakukan pengujian chi-square, Anda bisa menggunakan Microsoft Excel contohnya di sini ya. Misalnya Anda mencari ya yang paling kecil untuk peluang 0,025 ya. Untuk itu berarti kita mempunyai chi-square, nilai chi-square-nya adalah 2,7 sekian ya. Jadi menggunakan chi inverse gitu ya. Chi inverse ditulis, kemudian kita tuliskan di situ adalah nilai ininya, kita tuliskan nilai peluangnya ya, kemudian nilai derajat bebasnya ya. Nah, di chi inverse ini peluangnya adalah kalau untuk 0,225 maka ditulis 1 dikurangi 0,25 ya, sehingga mendapatkan nilai chi-square adalah 2,7 ya. Demikian untuk 7 yang sebelah kanan ya, kita dapatkan 1 kurangi 0,975 ya, dengan derajat bebas 9 kita akan mendapatkan ya nilai sebesar 19. Jadi dengan ID yang nilainya 1,111 ini kemudian dihitung chi-square hitungnya, maka kita akan mendapatkan nilai 9,9. Dan sehingga nilai 9,9 itu ada pada kisaran 2,7 dengan 19,02. Dengan kata lain ini sebarannya adalah random. Untuk sebaran yang di tengah, kita dengan keragaman 0 atau ID 0, kita juga menghasilkan X-square hitung yang sama dengan 0. Jadi, oleh karena 0 chi-square hitung itu lebih rendah dari 2,7, maka ini tentu saja sebarannya menjadi sebaran yang uniform, ya, atau sebaran yang seragam.
Sedangkan sebaran yang paling kanan ini adalah nilai chi-square hitungnya adalah 40 sehingga menyebar secara klaster. Contohnya yang tadi ya, untuk pulin ya, kita coba gunakan data ini ya. Data hipotetis ini ya. Dari sekian data kita coba gunakan ada 100 ya, ada 100 data. Sini kita gunakan lebih dari 30 ya, maka kita menggunakan pendekatan uji distribusi normal ya. Maka untuk data ini kita mendapatkan yang paling kiri ini ya, ini dikatakan adalah reguler atau uniform. Kemudian yang di tengah ini adalah mengelompok, clump, yang paling kanan ini adalah random. Ya, nah demikian. Jadi nilai D-nya ini adalah minus ya, minus 14,04 ya, itu lebih kecil dari minus 1,96. Dan yang di tengah ya, dia dapatkan D-nya adalah 10 ya, sehingga dia lebih besar dari 1,96, maka dia clump ya. Sedangkan yang paling kanan ini ya, dia mendapatkan nilai D-nya adalah 0,18 ya, dan lebih kecil dari absolut nilai D ya, lebih kecil dari 1,96, maka dia random. Ya, jadi ini sekali lagi ukuran dari grid dalam kuadrat ini biasanya kita hitung berdasarkan rata-rata dari 2 kali rata-rata luas per fitur ya, biasanya demikian. Jadi misalnya kalau kita punya luas areal kajian adalah 205 ya, 250 ya, 2 juta ya, kurang lebih sini ya, 2.500 km persegi. Jadi ada misalnya 200 titik, maka rata-rata jadi luas per titik itu adalah 12.500 km persegi per titik ya. Maka kuadrat dari ukuran sisi misalnya nih hotspot atau flora tadi adalah akar dari 2 kali 12.500 ya, km persegi ya. Tinggal dapat hitung berapa itu. Itulah kuadrat ya. Nah, hanya saja seperti yang saya katakan tadi, kelemahan dari kuadrat ini adalah ukuran dari dispersi ya. Ya, bukan pola sebenarnya. Karena kalau kita lihat coba di sini ya. Kalau kita lihat di sini grid ini kan hanya yang fitur yang di bawah ini ya, gambar ini. Yang di sini kalau kita rata-ratanya sama, keragamannya sama, maka pola spasial yang kiri dengan yang kanan ini hasilnya sama. Kenapa? Karena di sini hanya mengandalkan grid, sementara grid itu tidak mencerminkan ya kedudukan spasialnya. Maka dari itu ini sering ya tidak digunakan dalam menghitung pola spasial. Ya, kenapa di sini demikian? Karena memang hasilnya adalah hasil pengukuran tunggal ya. Jadi tidak ada variasi gitu ya. Variasi antar wilayah ini tidak terekam. Nah, barulah kenapa kita yang kedua, kenapa kita banyak menggunakan konsep nearest neighbor atau konsep jarak terdekat. Nah, seperti diilustrasikan ya, yang dalam animasi ini dia menghitung ya. Jadi tidak membuat grid. Jadi menghitung jarak terdekat antara satu titik dengan titik yang lainnya. Ya. Kemudian ya, jadi ya, makanya ada namanya jarak rata-rata hasil pengamatan dan juga jarak pengamatan hasil ekspektasi ya. Jadi yang pertama adalah kita dilakukan adalah bagaimana menghitung ya jarak rata-rata ya yang real ya antara satu titik dengan titik yang lainnya. Yang kita sebut dengan jarak rata-rata aktual ya. Kemudian
kita bisa juga menghitung kerapatan dari titiknya. Kemudian juga kita bisa menghitung, ya, karena kita tahu berapa density-nya, maka kita bisa menghitung kerapatan atau jarak ekspektasinya, ya, yang dengan diasumsikan jika ekspektasinya yang sudah expected itu, distance itu adalah rata-rata menyebar, ya. Nah, kemudian barulah yang poin berikutnya kita melakukan apa? Menghitung nilai indeks jarak, ya, jarak terdekat. Jadi kita bisa menghitung yang namanya atau melakukan yang namanya analisis jarak terdekat, yang dimana kita hitung adalah average nearest neighbor. Selanjutnya barulah kita menghitung secara statistik, ya, berapa z-score-nya dan berapa p-value-nya. Ya, jadi kalau urusan dari formula dari nearest neighbor index ini, ya, yang mana kita menggunakan jarak, ya, jarak antar titik, kemudian kita membandingkan antara jarak pengamatan dengan jarak yang expected, ya, seperti rumus ini, NNI ini, ya, maka kita juga akan mendapatkan sebuah nanti nilai bahwa seperti yang tadi, NNI-nya mendekati 1 itu disebut dengan random polanya, sedangkan mendekati 0 itu adalah cluster, dan di sini disperse, ya, yang uniform itu mendekati 2.149. Nah, kalau formula tadi, jadi NNI ini, nilai indeks ini berarti adalah nilai rasio, ya, antara rata-rata yang observasi dengan expected, ya, dimana rata-rata observasi ini, ya, seperti animasi yang kiri ini, itulah caranya mencari, ya, rata-rata jarak ke tetangga terdekatnya, ya. Nah, bagaimana kita menghitung yang namanya expected value-nya? Jadi expected dari average nearest neighbor, ya ini, ya. Nah, di sini kita tahu bahwa sama seperti tadi. Jadi kalau kita lihat di gambar yang di bawah ini, kita lihat gambar di bawah ini, berarti jarak rata-rata itu adalah, ya, setengah dari jarak antar titik yang diwakili di sini, ya, bawah ini, ya. Maka dari itu, ya, sementara yang satu titik itu, ya, yang ada dalam grid itu adalah mewakili satu grid. Jadi otomatis, ya, jarak atau rata-rata harapan itu berarti setengah, ya, setengah dari akar dari luas area yang dikaji dengan jumlah titiknya. Itulah expected, ya. Nah, seperti ini, ya, di bawah. Nah, kemudian kita bisa selanjutnya menghitung apa yang disebut dengan Z value-nya, ya, antara perbedaan antara expected, ya, dan observasi dibagi dengan standar errornya, ya. Nah, ini karena ini mempunyai sebarang normal, jadi bisa kita menggunakan standar itu. Nanti, ya, bisa kita juga berikan kesimpulan nilai Z ini. Biasanya kalau di bawah minus 1,96 atau di atas itu pasti itulah, ya, yang bukan acak, ya, dia akan mengikuti uniform atau cluster, ya. Nah, sini, ya, jadi kita ada nilai Z-nya. Jika nilai Z-nya lebih kecil dari 1,96, ya, yang disebut dengan cluster, ya, minus 1,96. Jika lebih besar itu adalah uniform. Tapi jika dia antara itu yang disebut dengan random. Nah, ya, standar error, ya, bisa dihitung seperti ini, ya.
Kalau lebih disederhanakan, standar errornya itu sama dengan ya 0,26136 dibagi dengan dari n kuadrat dibagi dengan luas area. Ya, jadi demikian. Nah, sehingga bisa dirangkum demikian analisis tangga terdekat. Bagaimana kita menghitung average nearest neighbor, ya. Kemudian bagaimana kita menghitung DO-nya secara rata-rata observasi yang expected. Kemudian bagaimana kita menghitung Z-score-nya dan standar error-nya yang membuat ya. Sederhana. Nah, dalam prakteknya ya sebetulnya Anda tinggal menggunakan perangkat lunak ya. Di sini di dalam ArcGIS ya, bagaimana kita menghitung average nearest neighbor ya, tinggal menggunakan tools ya. Jadi menggunakan yang disebut dengan spatial statistic tool ya. Bisa Anda nanti query atau searching ya. Semakin jika versinya berubah ya, itu biasanya juga akan tempat-tempat toolnya berubah. Maka oleh karena itu saya sarankan jangan sampai Anda software minded ya, pelajari basic teorinya, nanti ke depan ini selalu berubah ya zaman ini. Ya. Jadi software itu selalu berubah ya, pasti dalam kaitannya bukan supaya kita membuat bingung, tapi tidak, biasanya algoritma berubah itu bagaimana kita mendapatkan kecepatan yang lebih baik ya. Kemudian bisa menangani file yang banyak ya, atau ya terkait dengan kecepatan misalnya, biasanya begitu ya. Sekarang kalau zamannya dulu ya, saya banyak melakukan coding itu yang menggunakan ArcView, kemudian dimana di situ menggunakan script. Nah sekarang versi ArcGIS di awal menggunakan Visual Basic, sudah bisa kompatibel. Sekarang yang 10.4 ke atas sudah Visual Basic sudah tidak kompatibel lagi, jadi menggunakan Python ya. Sekarang bahasa-bahasa reptil banyak ya, bahasa Python, bahasa Anaconda ya, banyak. Jadi yang penting Anda belajar ininya, basicnya ya. Nanti biasanya setiap software itu yang baru pasti ada manual atau tutorialnya. Baca manualnya, prinsip rumusnya seperti apa yang dipakai. Jangan sampai kita terkecoh ya dengan software ya. Tapi baca manualnya, dia menggunakan formula atau menggunakan algoritma apa ya. Demikian. Di sini menghitung average nearest neighbor ya. Nanti akan kelihatan di situ bagaimana kita input untuk apa, kemudian metode jaraknya, misalnya menghitungnya ya, biasanya umum menggunakan cara Euclidean distance ya. Baru kita bisa mengetahui ya dispersi ya, seperti itu ya. Yang di atas ini adalah uniform ya, yang paling bawah ini adalah cluster, yang di tengah-tengah ini pasti random ya. Jadi nanti kita bisa akan mengetahui ya di situ ya berapa observe dari mean distance-nya, berapa expected mean distance-nya, kemudian berapa z-score-nya, itu sudah dibantu oleh software ya. Kemudian nanti bisa berapa ini significancy level-nya atau critical value-nya, ternyata 0,01 sudah sangat bagus ya. Oke. Ya, saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan ya. Ini beberapa ilustrasi saja yang terkait dengan data yang kita uji cobakan. Di sini hasil uji cobanya, ternyata NN skornya adalah minus 1,067 ya. Dari situ kita mengatakan bahwa ini memang cluster ya. Nah, tapi ada juga menggunakan cara penulisan yang lain, misalnya jarak itu menggunakan nilai R, radius gitu ya. Sigma R dibagi dengan N, kemudian density dihitung N ya, dibagi dengan area.
kemudian juga menghitung R expected-nya setengah dari akar D, ya. Kemudian rasionya bisa dihitung adalah R dibagi dengan R expected di sini, ya. Sehingga kesimpulannya sama juga pendapatnya, ya. Di sini dia akan random jika nilainya demikian antara minus 1,96 sampai dengan 1,96, ya. Kemudian juga cluster jika lebih kecil dari minus 1,96, ya. Dan uniform jika di atas itu, ya. Itu yang saya sampaikan tadi, ya. Ini bawah ini, ya. Ya, jadi bisa kita rangkum bahwa keunggulan, ya, dari nearest neighbor index ini, ya, bahwa jadi kita hanya memperhitungkan jarak saja, tidak perlu membuat grid, ya, karena dalam proses spatial analisis ini juga agak repot juga kalau kita membuat grid, ya. Namun, ya, memang dengan nearest neighbor ini kita tidak bisa langsung melihat, ya, berdasarkan gridnya, ya. Memang ini juga indeks ini sangat tergantung kepada batas wilayah, ya, kemudian juga ukuran dan bentuknya dari ini areal yang kita kaji, ya. Karena hanya berdasarkan pada jarak saja. Nah, di sini juga tidak memasukkan variasi lokal, ya. Nah, bisa saja kalau kita salah masukkan batas areal, maka variasi lokal memang tidak bisa diketahui secara detail. Jadi berdasarkan lokasi titik saja, tidak masukkan besaran fenomena pada titik tersebut, maka variasi keseluruhan bisa misleading, ya. Yang terakhir memang ada efek tepi, ya. Jadi kalau bagi objek-objek yang paling pinggir, ya, padahal sesungguhnya paling tepi itu juga dipengaruhi oleh yang lebih dekat. Nah, sementara ini kita ignore. Nah, ini jadi masalah juga di dalam nearest neighbor index ini, ya. Ya. Jadi itulah, ya, keunggulannya. Lagi karena tidak ada nearest neighbor index, tidak ada memperhitungkan ukuran grid, kemudian hanya memperhitungkan jarak saja, ya. Dan saja masalahnya adalah khususnya di daerah tepi, ya. Nah, di sini ke depan bagaimana kita harus mempertimbangkan batas, ya. Karena ada batas alami yang perlu kita pertimbangkan, ya. Jadi saya kira demikian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi apa yang teknologi sistem informasi geografis terkait dengan spatial analisis ini, kenapa ini saya sampaikan bahwa bagaimana hal-hal spasial itu, analisis spasial itu, ya, memberikan pemecahan-pemecahan yang terkait dengan aspek-aspek ekosistem, ya. Untuk teknikalnya, sekali lagi secara praktiknya, saya harap sih Anda tidak perlu sangat bergantung kepada software, artinya jangan sampai software minded, ya, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam spatial analisis. Saya kira demikian.